Permisi Bu. Oke, karena sih banget. Silakan duduk nyaman aja ya. Iya. Oke, Ah, boleh kenalan terlebih dahulu mungkin ya, mbaknya ini yang jajan sama ibu tadi kan ya. Iya. Oke, boleh perkenalan dulu nggak? Nama saya Lutfia Putri Anggreni. Saya dari SMA 2 Batu. SMA 21. Oke, Mbak Puput Iya. panggil. Betul. Perkenalkan juga Ibu sama Nayara bisa dipanggil Mas Salma ya, biar lebih nyata juga boleh kok dipanggil Kak juga. Oke, gitu ya. Kalau duduknya udah nyaman mungkin bisa kita share kalau lebih enak gitu ya. Kalau Mbak Puput sendiri asli Batu atau Enggak, saya ikut papa dan orang tua rantau. ke Malang terus sekolahnya di SMA Batu Iya, gitu betul. ya. Oke. Kalau jaraknya dari rumah jauh nggak? Mbak? Enggak sih, paling cuma 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit ya. Oke, kalau lingkungannya sendiri teman-temannya enggak? Kalau yang di sekolah sih namanya anak SMA itu pasti ya, ada yang fake. Tapi kalau di rumah itu sepi sih karena kan kita komplek gitu. Oh, ikut yang di komplek. Iya. Ya, oke. Kalau mbaknya sendiri ambil jurusan apa nih? Kebetulan karena SMA 2 Batu ini kurikulum merdeka, jadi nggak ada jurusannya di semuanya gitu ya. Oh, semua gitu. Lebih susah atau gimana mbak? Lebih ribet sih. Lebih ribet Iya. ya. Karena mungkin apa ya, kalau kurikulum itu kepeminatan ya. Iya. Bukan langsung jurusan kan, kalau Betul. dulu kan waktu zamannya ibu ya Iya. langsung tertentu gitu kan, kalau yang IPA gitu. Ini enggak ya, jadi semuanya. Oke. Sebelum kesini ada kegiatan sebelumnya atau emang langsung datang ke sini? Langsung datang ke sini. Langsung datang ke sini emang niat jadiannya gitu ya. Oke. Bapak sendiri kelas? Kelas 12. Oke, kelas 12. Kalau rencananya setelah ini mau kuliah kah atau Iya, kerja? mau kuliah. Mau kuliah. Kalau nggak gitu nanti ya part time gitu kan bisa. Mau gap year emang? Iya. Ada rencana gap year. Kalau mau kuliah emang mau ambil jurusan apa sih? Iya. Mau hukum kalau nggak tambang. Tambang, emang selain ekstrim Iya, ya, betul. sekalian soalnya. Oke, emang seru sih soalnya mungkin lingkungannya lebih luas gitu, soalnya nggak melulu apa ya di kelas mungkin gitu ya, Iya, tambang betul. langsung praktek. Oke, memang sukanya kayak gitu. Oke, kalau tujuan konseling sendiri nih mau ngapain? Iya. Mau ini aja sih kayak apa namanya, aku tuh mungkin jenuh atau kayak nggak punya orang yang bisa dipercaya, jadi aku butuh orang yang mungkin lebih paham gimana caranya untuk menanggapi masalah yang aku hadapi ini. Udah siap belum? Oke, jadi sebelum melakukan sesi konseling mungkin ibu akan kasih kontrak kerja konselingnya, akan berjalan selama 20-30 menit ke depan. Apakah mbaknya bersedia? Sebenarnya Jadi mbaknya bisa bercerita sebebas-bebasnya, nggak perlu ada yang ditutup-tutupin atau rasa takut untuk kesebar gitu ya. Bisa seluasnya mbaknya, bebas-bebasnya banget deh pokoknya. Nanti ibu akan kasih mungkin ceritanya ya sendiri tuh. Kalau udah siap mungkin bisa dimulai ceritanya. Oke, jadi mungkin ini aku kurang apa ya, penyesuaian diri. Jadi kan aku tuh tipe yang anak ekstrovert. Terus aku juga apa namanya bisa friendly ke semua orang, aku ramah. Tapi karena kelas 10 di masa SMA ini kok kayaknya nggak bagus buat aku, karena yang pertama itu karena pertemanan juga toksik dari kelas 9, dari masa SMP kan masih kecil-kecil, masih pikirannya belum dewasa. Ternyata pas kelas 10 SMA ini kok udah makin tertata, makin shock juga, maksudnya aku belum bisa beradaptasi karena aku masih ini perpindahan dari kelas 9 ke kelas 10 itu kan agak gimana gitu. Terus juga pas kebetulan juga ini wali kelas juga kurang aware, maksudnya kurang bisa gimana ya. Jadi wali kelas ini juga kebetulan dia itu ibu persis sama kayak mama saya. Nah karena beliau itu merasa seperti kamu itu bawahan saya. Nah padahal saya ini anaknya aja, maksudnya saya nggak ikut campur dalam urusan pekerjaan orang tua itu. Jadi saya yang selalu kena di kelas itu. Jadi kayak saya dulu awalnya juga ketua kelas, terus ternyata
kok ada problem yang bentrok, jadi orangnya itu juga kurang welcome saya, jadi apa-apa itu saya gini dikit salah, sampai akhirnya beliau tahu saya punya pacar. Saya kan udah pacaran hampir setahun. Nah itu dari situ, karena saya dulu inget pas project itu memang tentang kayak apa namanya, ini kehidupan, jadi kehidupan bermasyarakat, terus kayak kenakalan remaja gitu-gitu. Nah ternyata saya dijadikan contoh, jadi setiap pembahasan kan, kalau beliau ini tuh tipe orangnya banyak ngomong juga, jadi kita pelajarannya beliau, mata pelajaran beliau aja dipakai buat membahas suatu hal yang tidak penting gitu. Jadi akhirnya puncaknya itu beliau membuat peraturan bahwa karena kelas kami kan di atas sendiri, private gitu, jadi nggak ada tetangga, jadi ya cuma kelas kami aja. Itu dia membuat peraturan bahwa tidak boleh ada yang masuk selain kelas kami. Itu karena takutnya yang pertama itu buat apa namanya, takut ada yang kecolongan atau apapun itu. Yang kedua itu karena ya, pacaran itu. Nah terus saya sempet kayak, kok kalau yang kecolongan tuh oke lah ya, tapi terlalu over. Nah itu yang membuat kami dan teman-teman kelas itu tidak nyaman dengan peraturan yang agak sedikit opresif itu. Sampai akhirnya apesnya saya itu, karena kelas saya di atas dekat sama masjid, itu ada yang melihat dan memfoto pas saya makan bekal berdua sama mantan saya ini. Akhirnya dilaporin, karena wali kelas saya nggak suka, akhirnya malah makin besar, dilaporkan ke PK, sampai akhirnya titik yang paling apa namanya, paling ininya parahnya itu sampai kepala sekolah. Jadi kami berdua dipanggil kepala sekolah dengan mengklarifikasi ini berbuat apa. Terus akhirnya kami ya setiap jam istirahat itu memang kami makan bareng, tapi setelah itu selesai. Dan kami tidak menyentuh ke kelas itu, memang di luarnya, karena memang guru saya itu memberikan peraturan untuk sampai depan kelas aja, nggak boleh sampai masuk. Jadi saya mematuhi itu, dan setelah makan pun kita ya udah masing-masing, nggak yang gimana sampai nempel banget itu enggak. Sampai akhirnya itu ternyata saya pikir sudah dipanggil kepala sekolah terus sudah selesai, tapi ternyata belum. Sampai akhirnya endingnya itu saya sempat sakit, terus emang ada pergantian ini juga ketua kelas. Jadi saya lengser baru 2 bulanan masuk kelas 10. Terus itu memang dilengserkan, bukan saya melengserkan gitu. Jadi ya karena problem yang sepele itu, jadi karena kebenciannya orang kepada saya itu. Terus saya itu sempat mikir kayak, oh oke, aku harus berpikir positif, aku nggak boleh berprasangka buruk karena dia orang tua. Tapi ternyata kok teman-teman saya juga meyakinkan bahwa kok kayaknya agak beda ya perlakuan itu. Jadi saya juga sharing ke mama, tapi mama bilang udah dihadapin aja, maksudnya karena mama saya itu tipe yang bukan menghakimi anak, jadi saya itu harus hadapin sendiri. Kalau emang benar-benar udah mentok, baru orang tua ikut campur, karena ya beliau juga masih mengajeni gitu. Terus akhirnya setelah itu saya sakit, teman-teman ini tuh sempat mau menjenguk saya, tapi yang pengurus saja. Nah ternyata teman saya ini yang selain pengurus ada yang dengar ngomong ke saya. Terus karena saya ini dan keluarga saya itu tipe yang kalau ada apa-apa, kalau ada tamu atau apapun itu harus dikasih. Nah saya tanya ke pengurusnya, ini berapa orang biar nanti disiapin. Nah ternyata yang pengurusnya ini itu, saya pikir kan cowok ini emang agak tutup mulut, ternyata dia lebih dia membocorkan cewek itu dan menambah-nambahi. Jadi memang saya itu cukup dekat dengan teman saya cowok ini, tapi mungkin dia lagi lagi jadi diomongin, Bu, ini kok Puput tahu. Terus dia bilang kalau ibu ngefitnah Puput berduaan sama Peter itu dia. Jadi namanya saya itu gitu. Terus ternyata saya nggak terima dong, karena pada saat itu saya nggak berdua, saya itu sama teman-teman saya yang lain, yang apa namanya, karena kita kan pas pelajaran agama, jadi kita yang agama Kristen itu mencari tuh. Padahal maksud saya itu cuma mengklarifikasi, saya itu cuma bilang, kenapa ya Bu, ini kok seperti ini ke saya, bilang gitu, kok sampai bilang ke mama kayak gini, karena
saya jujur dimarahin sama mama saya, jadi saya nggak terima gitu. Terus setelah itu ternyata chatnya dikasih tahu, dibaca sampai ke bawah. Guru saya marah-marah sampai teman-teman saya itu nggak boleh pulang sampai setengah di sekolah. Cuma gara-gara sepele itu. Iya. Terus ternyata orangnya langsung ke rumah saya membawa suaminya. Di situ tuh mama saya tuh takut karena hanya saya seperti ini kok bisa sampai kalaupun saya salah paham ataupun beliau yang salah paham dengan omongan saya, kita selesaikan secara keluarga saja. Iya. Tapi ternyata beliau langsung melabrak ke rumah membawa suaminya. Jadi mama saya itu takut karena papa saya nanti ikut campur, Iya. jadi bilang tuh nanti saya ke rumah suaminya Aja gitu ya. betul. Terus akhirnya saya dan mama saya habis maghriban itu ke rumahnya. Itu ya udah kita klarifikasi semuanya, tapi ternyata orang itu kayak keras hati gitu, sampai membahas semuanya. Jadi kayak apa namanya, kayak takutnya nanti saya gini-gini gitu. Pokoknya hal yang bukan normanya seorang guru itu dibahas, bahkan menjelekkan saya di depan orang tua saya. Jadi situ mama saya cukup gak terima karena wah, saya aja nggak pernah gini sama saya, tapi ternyata kok gini, tega. Terus setelah itu saya itu sebenarnya kena mental karena nggak ada yang mau temenin saya jujur. Selama seminggu itu saya masuk setelah sakit itu nggak ada yang mau nemenin. Terus, sendiri ya. iya, terus kayak apalagi tuh pas proyek itu kan berkelompok. Iya, berkelompok. Nah terus pas ada namanya evaluasi setiap pekerjaan, Iya. tim itu disampaikan secara terbuka, jadi semua orang tahu. Karena kelompok saya ini menjauhi sekali, itu saya diserang habis-habisan kayak Put itu loh egois gini. Jadi kayak wah, ini kok jadi makin Mana-mana. iya, kemana-mana. Jadi guru ini makin seneng. Jadi saya yang benar-benar dihajar habis-habisan, saya tuh gak kuat banget. Jujur itu saya terendah mungkin. iya jujur, karena bukan cuma di dalam kelas, ternyata sampai keluar kelas pun saya enggak. Jadi saya gak berani keluar rumah dan kelas. Menurut saya itu karena saya itu juga terkenal kayak agak emosional karena kan ini ada darah-darah Medannya gitu. Jadi emang orang Medan, jadi sama orang Jawa itu agak bentrok. Jadi saya ngomong sedikit itu dikiranya udah keras ya gitu. Jadi akhirnya saya itu evaluasi diri, saya itu sadar diri juga kan, kayak oh saya mungkin salah, saya pun juga sama hubungan saya ini mungkin karena mereka itu, saya itu mikirnya gini, mereka baik ke saya karena saya juga sadar hubungan saya itu toksik. Jadi mungkin Tuhan juga kasih tahu lewat jalan ini. Jadi seperti itu saya ngasih saya itu buat evaluasi diri saya dan menahan diri saya itu pakai cermin. Jadi setiap hari itu saya saya malamnya itu ngasih tulisan kayak harus sabar, harus ini. Jadi saya itu jadi terbiasa selama sebulan itu. Jadi di rumah pun saya seminggu nggak masuk itu saya menata diri kayak aku harus siap, aku ini udah besar gitu. Jadi aku harus bisa memilah teman, aku harus bisa menjaga attitude dan itu bahasa, karena ini bukan di tempat saya yang asli, ini di tempat saya gitu. Jadi akhirnya guru itu pun kayaknya agak sungkan ke saya karena jujur saya itu lihat proses perubahan kamu. Teman-teman saya itu banyak yang suka ke saya, benar-benar langsung suka gitu. Iya, jadi kayak wah ternyata bener ya, kalaupun saya bisa merubah diri, semua orang tuh bakal, omongan orang yang nggak suka sama saya itu nggak bakal ngaruh gitu loh, karena orang juga tahu anak ini baik, gak sesuai sama omongan. Jadi seperjalannya waktu saya tumbuh menjadi anak yang introvert. Jujur saya itu jadi anak yang kayak sungkan, terus nggak bisa yang asbun kayak biasanya gitu. Jadi saya itu kalau nggak disapa saya kayak nggak mau nyapa, tapi saya masih tetap bingung gitu. Terus saya juga meninggalkan teman-teman yang lama, tapi bukan dalam konteks yang kayak aku gak mau berteman sama kamu, cuman say hi atau dia mau cerita mau. Dan saya senangnya itu saya punya teman yang sehat, terus juga saya itu dipercayai banyak orang kayak aku mau cerita dong, mau sharing, jadi saya bisa ngasih pendapat gitu. Jadi sebenarnya juga kadang saya trust issue juga sama orang, benar trust issue banget karena ya itu orang yang saya percayai kok jadi semakin ini. Jadi saya itu titik baliknya aja sih, maksudnya nggak mau yang ambil sisi negatifnya. Jujur emang saya kecewa banget ya sama sahabat gitu, saya anggap sahabat tapi ternyata saat kamu
terpuruknya dia nggak ada. Iya, seperti itu. Terus juga ya saya juga Kak membenci guru saya itu karena ya beliau juga sudah sepuh, sudah tua, jadi saya Tetap saja guru gitu iya. ya. Terus juga beliau ya ada sisi baiknya juga buat saya. Jadi hadirnya beliau pun mungkin membuat saya belajar banyak hal, bahwa ya itu harus berhati-hati juga, nggak boleh yang terlalu over sharing juga. Iya, terus kayak apapun itu harus dipikirin jangka panjangnya, apapun itu harus dipikirin dulu matang-matang, jadi gitu. Oke, Ibu menangkap kalau emang Mbak Puput ini dulu emang orangnya ekstrovert dan mungkin Ibu bisa nangkepnya itu karena ngerti lah di masa fasenya anak SMP, pindah ke SMA, terus di SMA masih adaptasi lagi, ketemu banyak temen yang nggak dari lingkup itu aja, dari banyak luar kota mungkin juga, jadi adaptasinya mungkin lebih lama lagi, terus udah adaptasi, udah dapet lingkungan yang mungkin dirasa Mbak Puput saat itu udah nyaman, udah yang terbaik, ternyata emang semua yang berlebihan emang juga nggak baik. Jadi nangkepnya seperti ini, apalagi tadi katanya dari ibu gurunya dan apa ya, gurunya mungkin kalau boleh dibilang ada sesuatu yang mungkin membuat Mbak Puput sendiri merasa nggak nyaman, ada alasan lain yang membuat itu semua terjadi, tapi Mbak Puput bisa ambil pelajaran dari situ. Terus nih, sejauh ini teman-teman Mbak Puput emang nggak ada tuh omongan yang kayak saat itu nggak ada omongan yang gimana-gimana gitu, dalam artian gimana-gimana nanya tentang gimana keadaan kamu, atau emang bener-bener apa ya, bisa dibilang cuma fake aja gitu. Jujur nggak ada sih, kayak ya kan karena mereka udah kecentok dengan beliau, jadi makanya itu saya merasa kayak aku nggak salah lah, aku tuh nggak ngapa-ngapain loh, jadi kok nggak ada yang support aku, jadi tuh milih diam. Terus saat itu pasangan kamu saat itu tahu itu kan harusnya nggak di sisi kamu aja yang diserang, mungkin ya bisa dibilang kasarnya itu diserang, dari sisi cowok. Oh, dari sisi cowoknya itu saya kurang paham gitu, karena di saat itu kita langsung memutuskan untuk oke, sudah aja, karena saya itu capek, saya pusing juga gitu pikiran, jadi saya ini tipe orang yang kalau satu masalah udah tolong satu masalah dulu aja gitu. Tapi kamu saat itu merasa nggak kalau terburu-buru mau ngambil keputusan? Iya, tapi ini saya mikir juga karena nggak ada keuntungan di dalam hubungan itu kan toksik juga Bu. Jadi emang sebelumnya dari hubungannya sendiri itu emang Iya. udah ngerasa nggak baik, terus ketambahan ada masalah yang mungkin bisa dibilang dari hubungan ini yang bisa kita akhiri, ada alasan yang bisa diakhiri, jadinya emang selegowo itu buat mengakhiri semuanya, karena emang dari sebelumnya merasa udah hubungannya nggak sehat. Tapi sejauh ini tuh nggak ada omongan kan dari pihak cowoknya atau gurunya pun nggak sampai nyamper gitu, nggak? Saya benar-benar saya yang diserang. Yang dia bisa diserangnya Mbak Puput ini. Oke. Tapi pernah nggak obrolin ini sama gurunya, kayak kenapa sih sebenarnya, apa emang ada alasan yang membuat ibu tuh kok ke aku terus gitu? Apa ya, itu sebenarnya pertanyaan saya, cuman saya dan beliau itu kayak sama-sama, kalau misalkan lagi ada berdua nih, kita memang pas-pasan berdua, itu orangnya juga kayak gak Seolah-olah nggak ada apa-apa. iya. Jadi kayak ya udah, itu mungkin masa lalu mungkin. Pasti itu yang ngerasa Mbak Puput nggak nyaman di sekolah karena itu ya. Itu waktu kejadian itu masih kelas berapa Mbak? Kelas 10 baru masuk dan adaptasinya terus udah diserang dengan berbagai macam seperti itu. Mungkin juga dari temennya ngerasa kita emang belum sedekat itu pertama, makanya yang berlebihan juga nggak baik. Terus ibu juga bisa ngerasain kalau terburu-buru juga, masih bisa dibilang labil saat itu, saat membentuk hubungan juga bisa dibilang toksik. Terus juga mungkin pandangan dari sisi gurunya karena ini baru dan juga mungkin masih apa ya, dilihatnya tuh nggak wajar mungkin ya. Oke. Dari pihak gurunya sendiri itu sempat ada omongan yang bikin Mbak Puput itu bener-bener down, kayak langsung to the point, saya tuh nggak gini ke kamu makanya saya gini tuh. Nggak ada sih, cuman kalau ngejelekin itu aja. Makanya itu saya nggak nemu jawaban kenapa beliau Kayak gitu. Iya, karena saya juga
nggak ngapa-ngapain, makanya tuh saya suka terima itu karena memang saya nggak ngapa-ngapain tapi saya kena. Kalau dari orang rumah gitu, tanggapan mama sendiri itu gimana? Menyikapi hal seperti ini, pasti kan mama lebih tahu nih mbak Bu gimana di rumah, lingkungan pertemanan juga apa, pasti kan ya pasti namanya orang tua pasti akan membela anaknya. Itu gimana menanggapi guru saat itu? Kalau saya dengan mama itu memang nggak begitu deket karena saya itu tipe anak yang, karena mama saya itu tipenya yang kayak udah kamu itu bisa ngadapin sendiri, bisa, jadi saya tuh dipaksa untuk menjadi dewasa mandiri gitu. Jadi kalaupun cerita pun mama pasti kayak udah jangan membuat masalah ke guru tersebut, udah lebih baik kamu menarik diri dari guru ini biar nggak tambah panjang, tambah ada masalah lagi ini habis itu. Karena mama saya tuh tipe yang kayak gitu, maksudnya mau saya terbuka dengan beliau tapi beliau itu nggak bisa memvalidasi perasaan saya gitu. Jadi susahnya anak pasti seperti itu kan memang. Oke. Kalau ibu boleh sendiri juga sebenarnya ibu rasa juga seperti itu. Jadi ibu bisa merasakan gimana di posisi Mbak Put saat itu. Tapi sebenarnya dalam hati Mbak Put sendiri ingin berteriak juga kayak aku butuh mama deh. Aku butuh dukungan, benar-benar dukungan dari mama. Aku juga kalau di mata mama pun aku sebenarnya masih anak kecil loh, ini bilang seperti itu kan, karena aku pun dewasa nggak mau yang didewasakan dengan cara seperti ini. Apalagi di masa-masa apa SMP ke SMA itu kan masih remaja baru kan ya, jadi merasa padahal butuh-butuhnya dibimbing, didukung, sedangkan mamanya Mbak Puput sendiri tuh kayak ya udah kamu bisa atasi itu sendiri, padahal Mbak Puput pun aku nggak sehebat itu mah, pasti ngerasa seperti itu kan. Hanya bisa merasakan juga karena apa ya, banyak juga emang gak nyalain orang tua, soalnya pentingnya juga sendiri-sendiri, tapi di masa itu emang butuhnya apa ya, sosok figur orang tua yang benar-benar mengawasi ya, menghindari kejadian-kejadian seperti ini, seperti itu. Terus kalau dari pihak ayah apa juga tambah? Kalau papa saya itu tipe yang diem, jadi memang benar-benar dari kecil tuh diem. Jadi Mbak Puput ini di rumah itu ya udah kayak pulang bawa masalah biar hadapin sendiri terus selesai gitu aja. Jadi kayak numpang tidur aja, bukan kayak dianggap sebagai rumah yang nyaman. Terus anak-anaknya bisa mah aku gini loh, terus mama kayak kenapa sih mama? Nah itu iya. Padahal saat itu juga ibu di titik seperti itu akan sama seperti Mbak Puput pikiran juga, mau peluk hangat, dikasih motivasi, support dan saran, soalnya beliau juga yang lebih ngerti harusnya kan. Oke, jadi ada gambaran nih kenapa apa ya, Mbak Puput merasa jadi mungkin sekarang bisa dibilang introvert, terus lebih tertutup karena emang udah di sekolah seperti itu, teman-teman juga merasa udah menghindari ya Mbak Puput, terus orang rumahnya kayak gitu. Tapi sempet nggak ada obrolan sama mama sama papa gitu kan? Ya udah deh. Harusnya emang bisa di apa ya, di era sekarang emang gengsi nomor satu, apalagi sama orang tua. Soalnya kalau nggak diajarin dari kecil parenting kata maaf, kata tolong, kata makasih itu berdampak seperti ini. Dampak seperti ini ke depannya itu pasti sulit banget. Apalagi Mbak Puput mungkin yang lebih tahu mamanya seperti apa. Kayak mama tuh kalau aku cerita ya udah kamu bisa, mau percaya kamu bisa gitu aja kan. Padahal itu bukan jawabannya Mbak Puput malah. Jadi kalau ibu juga ada gambaran kalau ini pun juga masalah kayak besar, tapi harusnya orang tua juga ikutnya handle gitu di kelas 10 yang baru awal seharusnya. Apalagi urusannya bukan tentang teman dan pacar aja, ini juga melibatkan guru yang apa ya, ini juga harus orang tua juga harus mendampingi. Kalau Mbak Puput sendiri tuh nggak bisa. Oke. Kalau mamanya emang apa ya, sulit diajak sharing, emang harus dari kitanya Mbak Puput. Kitanya yang harus mulai ada obrolan. Apa Mbak Puput ngerasa nggak nyaman sendiri? Ini kadang itu malah jadinya adu argumen sih, karena emang sama-sama keras, sama-sama
mama maunya seperti ini, aku maunya seperti ini, jadi gak ada jalan tengahnya. Ya, soalnya mamanya Bobo juga berpikiran aku di era ini masih ya, Iya, nggak di era betul. kamu, aku nggak bisa ngertiin di era yang sekarang gimana pergaulan zaman sekarang, lingkup zaman sekarang. Jadi mamanya mungkin adu argumen karena itu, karena Mbak Bubut ngerasa nggak sama yang Mbak Bubut mau jawabannya Iya. kan. Terus mamanya kak tetap kekeh, ya mama dulu gini nggak kayak kamu, mungkin bisa dibilang verbatimnya tuh seperti itu. Oke, kalau dari lingkup orang rumah seperti itu emang jadi ada gambaran kalau Bang Put bisa jadi introvert. Soalnya masalah di sekolah nggak bisa dibawa ke rumah juga, masalah di rumah juga nggak bisa di sekolah karena teman-temannya sendiri pun seperti itu. Terus apa ya, gurunya sampai saat ini masih seperti itu. Jadi, dan Mbak Puput masih nggak tahu alasan sebenarnya kenapa orang itu seperti ini tuh kenapa. Bayangin dari kelas 10, 11 sampai Mbak Puput mau lulus ya ini. Mau lulus masih di apa ya, rasa seperti itu. Padahal Mbak Puput juga aslinya pengen tahu kan ini nih kenapa gitu. Tapi papa sendiri nggak ada tuh omongan kayak Karena papa kayaknya juga nggak tahu ya karena masalah ini. Yang tahu cuma mama emang. Soalnya mama nggak mau tambah lebar. Oke. Sejauh ini mengatasinya Mbak Puput bagaimana? Di titik terendah itu nggak ada, udah apa ya, jauh dari lingkungan toksik itu udah alhamdulillah, syukurlah. Terus mama mungkin Mbak Puput juga nggak bisa dibilang nggak bisa ngehandle mama sepenuhnya. Jadi emang Bubut berdiri di kaki Mbak Puput sendiri itu gimana caranya sih sejauh ini? Kalau karena aku tipe anak yang baru-baru ini tuh saya tuh tipe yang kayak oke, ini masalah ya udah gitu aja, jadi kayak udah amat sih sebenarnya, karena kita kan nggak bisa stuck di posisi di satu masalah itu. Jadi saya selesai masalah itu kan pasti ada after taste-nya gitu kan, ada apa namanya, sesudah masalah itu pasti ada. Tapi aku tuh ngadepinnya dengan cara kayak aku harus siap ngadepin masalah yang lain yang bakal lebih banyak lagi. Itu dengan cara ya ini, aku punya diriku sendiri, aku harus bisa menyayangi diriku sendiri, aku harus bisa melindungi diriku sendiri, membela diriku sendiri. Kalaupun orang lain nggak bisa membela aku, ya udah aku harus bisa ya minimal maafin diri sendiri lah, kayak aku harus kuat, aku harus bisa. Jadi karena aku melakukan perubahan yang aku nggak tahu sih itu karena saya searching juga kan gimana caranya gimana sih biar menguatkan diri sendiri, itu pakai cara nulis, kalau nggak gitu menyemangati diri sendiri dengan cara yaitu di kaca ditambah di kertas, jadi kita bisa baca seakan-akan kayak ada yang support kita, padahal Meskipun itu tulisan diri sendiri. betul. Oke. Tapi berarti sejauh ini tuh Mbak Puput kayak merasa dan membuat ini tuh jadi pelajaran yang besar ya. Soalnya Mbak Puput ngerasa aku harus berubah karena adanya ini. Jadi Mbak Puput bisa dibilang disadarin karena masalah ini. Soalnya apa ya, bawa perubahan banget yang Mbak Puputnya sebelumnya tuh barbar, bisa dibilang seenaknya kayak ya udah aku kayak gini gitu. Tapi ngerasa nggak kalau Mbak Puput tuh jauh dari jadi diri sendiri gitu. Iya bener, karena banyak teman-teman yang sama itu komplain ke mama karena saya Kenapa Puput iya gitu? oh ngejauhin saya, tante saya juga sempat dimarahin sama mama kayak kamu tuh melupain teman lama, padahal maksud saya itu bukan seperti itu. Saya ngejauhin itu karena sudah tidak bagus temannya. Tapi mama sendiri gimana nanggepinnya, kayak biasa aja kah atau emang langsung pasti langsung sama Mbak Puput ya? Iya. Kenapa kamu ngejauhin? Iya, Ambil sisinya langsung kayak gitu iya. ya. Oke. Kalau sejauh ini sampai di kelas 12 ini, kalau bisa dilihat itu nyamannya seberapa Mbak Puput? Bagaimana di sekolah tuh? Iya, semuanya kayak lingkup dari pertemanannya, gurunya sejauh ini yang Mbak Puput hadapi dari masalah-masalah ini tuh. Sejauh ini udah cukup baik sih, cuman karena tetap dikenalnya di mama ya, karena tipe mama itu yang nggak bisa membela aku sedikit pun, itu kayak nggak bisa. Terus kayak ya soal teman itu jadinya bahkan ini kak, saya kan juga aktif di kelas 9 itu, saya aktif apapun itu saya ikut. Nah tapi pas karena masalah itu sampai sekarang itu saya karena introvert ya, saya nggak mau ikut apa-apa. Jadi even bahkan kayak lomba itu saya harus dipaksa-paksa dulu sama guru olahraga saya. Sampai terakhir ini lomba volley itu karena
guru saya yang olahraga ini pensiun. Oh ya. Itu bujuk saya mohon-mohon karena Ayo. iya Gitu ya. karena beliau itu apa namanya melihat potensi saya itu juga ada yang apa saya itu kuat kayak lari. Nah beliau itu suka sama saya jadi mohon-mohon karena saya orangnya nggak tega jadi Ya saya udah. iyain karena itu permintaan hatinya beliau kan. Akhirnya mama itu sempet mama tuh selalu komplain kayak kenapa sih kamu kok nggak mau jadi puput yang dulu yang Iya. apa ini itu ayo ayo mau gitu bahkan disuruh lomba ini aku mau tanpa mikir panjang tanpa secapek apapun itu aku mau aja pokok intinya gas karena di pikiran saya dulu tuh saya nggak mau di rumah saya maunya iya, keluar oke. main. Jadi kumpul organisasi Iya. itu kayak bisa hiburan. Tapi karena introvert itu saya lebih milih di rumah kayak scroll nonton terus juga ya udah benar-benar di kamar dan saya juga suka baca novel kan. Oh. Nah itu jadi membuat itu ternyaman saya yang sebenarnya itu baik cuman kalau diteruskan juga itu juga boleh ya. Oke, jadi ya, ibu Nafsu kalau sangat berpengaruh ya ini ke perubahannya Mbak Puput sendiri yang dulu itu lebih banyak kumpul orang, lebih bisa menempatkan diri yang dimana itu bener-bener Mbak Puput. Terus sekarang jadi apa ya, bisa dibilang langsung hilang kepribadian itu tuh langsung nggak ada gitu ya. Oke, perubahannya jauh banget, apalagi bisa dibilang dari lingkup rumah yang Mbak Puput sendiri tuh harusnya bisa dibilang tempat pulang ternyaman, jadinya kayak gini itu sangat apa ya, pengaruhnya tuh bisa sampai jenjang lanjut Mbak Puput, nggak nyamannya juga. Tapi kalau sejauh ini Bu lihat Mbak Puput udah ada progres kayak gimana menata diri lagi, introspeksi, tapi juga nggak baik kalau terus-terusan itu merasa nggak baik buat orang lain, terus apa ya, ngerasa kalau Mbak Putri itu nggak bisa dihargai lagi karena dari masalah sebelumnya itu. Kalau menurut Ibu sih kalau selagi itu positif, selagi itu baik buat Mbak Puput harusnya Mbak Puput lakuin, tapi pasti Ibu juga bisa ngerasain kalau trust issue itu ada, kayak ngerasa nanti takut lagi kalau kejadian kayak gitu lagi, apalagi dari orang rumah mungkin, tapi mendukung nggak Mbak Puput kalau emang masih mau berkelanjutan di organisasi itu? mendukung banget Harusnya ngedukung iya. ya, tapi dari Mbak Puput sendiri yang bisa dibilang membatasi kan sekarang. Cuman ini sih kak Bu kalau di karena mama ini kan tipe yang suka dengeran saya tapi ke dalam hal yang baik. Nah itu saya aktif di gereja jadi saya ngikutin kayak musik itu saya masuk keroncong terus kantoria dan lain-lain jadi benar-benar 24/7 ini tuh saya apalagi mau mendekati Natal jadi benar-benar di gereja terus jadi itu yang tapi itu saya ini sih maksudnya kayak emang nyamannya di gereja aja saya nggak bisa yang nyebar ke organ karena capek jadi saya ngeliat waktunya juga saya ngeliat orang saya tuh diam terus ngeliat orang yang itu saya capek sendiri karena ya itu saya udah merasa energi ya. iya karena udah itu kan udah nggak bisa energi Jadi nggak yang seburuk itu sih, soalnya Mbak Puput sendiri masih mau berkumpul meskipun nggak di lingkup sekolah, nggak di lingkup pertemanan. Mbak Puput masih di gereja, masih apa ya, aktif lah, bisa dibilang aktif meskipun di itu aja, tapi masih ngerasa nyaman kan meskipun di lingkup itu. Okay. Tapi kalau boleh dibilang perubahan dari ekstrovert ke introvert itu apa Mbak Puput yang signifikan banget, kayak habis gini terus ngerasa introvert itu gimana? ini sih ya cara gaya ngomong juga kalau misalkan ke orang yang memang nggak kenal lama itu saya nggak bisa jadi kan ya itu hal sepele itu ya langsung bisa berubah itu ya. Iya terus kayak ya bahkan ngeliat orang kayak ke tempat ramai ataupun itu saya agak ini sih rasa pusing juga terus capek banget karena nggak ngapa-ngapain diem aja tuh kayak ngeliat orang lain udah capek itu belum lagi masalah tugas sekolah terus untuk sekarang mungkin Mbak Puput juga masih apa ya pikir-pikir buat bangun hubungan lagi secara habis diserang langsung di kelas 10 itu. Lalu kabar gurunya tuh gimana sekarang? Gimana ya karena ketemunya itu cuma buat say hi aja ya enggak Gurunya udah enggak ya. Iya. Berarti emang sekarang itu ya waktu saat itu ya sampai ke rumah juga. Iya makanya
Tapi ada keterlibatan nggak di antara mama sama guru itu sebelumnya? Oh nggak tahu ya. Cuman itu saya makanya kaget itu kok bisa saya bisa. Karena katanya itu suaminya itu udah pensiun, bukan pensiun, udah lepas dari tempat kerja ya papa kan. Tapi karena beliau itu merasa bawahannya, jadi tetap kena. Padahal di saat itu mama belum kenal sama orangnya, baru kenal pas jadi wali kelas ini. Wali kelas terus tahu kamu anaknya kayak Iya, gitu. Itu bisa disambungin gitu deh. Oke. Jadi kayak nangkepnya apa ya, bisa dibilang masalahnya ini apa ya, senior gitu. iya, Nangkepnya kayak Senior, gitu. senior. Masih ada kayak gitu ya di era Masih yang dong. apa ya, maksudnya kita yang masih bisa dibilang masih muda, terus di era beliau tuh masih ada namanya senioritas seperti itu. Oke, jadi itu bisa lihat juga karena mungkin karena faktornya itu juga ya, baru gitu ya. Oke, tapi Bang Niko menghadapinya sejauh ini udah keren banget sih, kayak bisa melewati semuanya, terus bisa ngadepin dan tahu caranya gimana ambil langkah dari hubungannya yang udah langsung diakhiri, nggak berusaha emang bener-bener emang udah nggak sehat. Terus dari temen juga bapak tuh kalau udah ngerasa nggak cocok langsung cut off, itu udah bagus banget. Terus dari gurunya ya emang harusnya cuma sekedar saya Iya. aja, soalnya ya kita kenalnya juga sebagai guru dan murid kita aja ya Iya. Mbak. Ya di luar ya udah tetap aja gitu ya. Terus dari emang udah keren banget, tapi emang harus apa ya, dari mamanya juga yang harus bagus, harus bisa terbuka itu sih. Kalau dari itu emang harus benar-benar, soalnya sebentar lagi akan masuk di kalau kuliah akan masuk ke dunia perkuliahannya di mana lingkupnya itu lebih luas lagi, pertemanannya nggak hanya di asal dibantu cuma dibantu aja. Kalau perkuliahan itu luas banget, bagus itu bisa disclaimer dulu biar apa ya, lebih terbuka juga, bisa memperbaiki lagi nih sebelum lebih terlambat. Kalau di dunia kerja nggak bisa kenal orang yang apa ya, bisa dibilang jarak umurnya juga lebih tinggi, lebih apa ya, tua, dan itu cara berpikir juga berbeda-beda, nggak begitu. Jadi nggak di lingkungan teman aja kadang pikiran juga masih nggak sama, apalagi di perkuliahan yang jenjangnya lebih tinggi lagi dari SMA, terus di dunia kerja yang bisa dibilang langsung apa ya, terjun ke lapangan ya. Kalau kuliah kan kita belajar, masih belajar lagi. Kalau kerja emang kita benar-benar kita kerja sama orang gitu loh, kita mau dapat hasil gitu. Jadi Bang Bud emang harus perbaiki lagi komunikasi juga, terus sekarang bisa jadi pelajarannya baik. Karena mungkin dirasa waktunya udah cukup, Ibu mau tanya-tanya nih langkah selanjutnya Mbak Puput habis ini dan merasa harus percaya diri lagi, langkahnya seperti apa? Harusnya sih Ibu dukung sih Mbak Puput di era ekstrovert itu dengan hal positif ya. Mungkin Mbak Puput bisa memperbaikinya tuh kayak kata-katanya udah gak sebarkan dulu, pertemanannya itu cari lingkup yang emang bener-bener merasa sefrekuensi, harusnya seperti itu. Tapi kalau mendukung ke introvert yang nggak mau berorganisasi itu Ibu nggak mendukung ya. Mungkin orang tua juga nggak pastinya, tapi emang Mbak Put harus nggak gampang juga sih Mbak Put. Ibu bisa ngerasain kalau membangun hubungan yang baik lagi itu nggak semudah itu, apalagi yang udah dirusak. Terus ngerasa yang aku tuh sebenarnya tuh gini jadi gini tuh perubahannya kan pasti besar banget nih. Tapi Ibu lihat langkahnya juga bagus, tapi kedepannya untuk saat ini tuh apa yang ingin Ibu sampaikan, ingin lakukan tuh kayak Ini sih lebih ke fokus untuk apa namanya, belajar buat perbaiki. iya. Terus juga apa namanya, fokusin buat karena sekarang udah nggak ada masalah yang kayak seribet itu, jadi ya udah ngejalanin hidup dengan santai dan senyamanku aja sih, kayak Era dewasa ini ya. terus kayak ini sih lebih banyaknya fokus buat pelajaran juga kan. Terus kayak overthinkingnya itu buat di kuliah nanti gimana, terus aku bisa nggak ya, kuat nggak ya, karena kan gimana kuliah itu pasti lebih pusing, nggak cuma dari pertemanan, tugas, dosen, terus maksudnya kan kalau sekolah ini masih bisa diatur sama guru, masih kayak diingetin tugasnya ini. Kalau kuliah kan kesadaran, benar-benar kesadaran diri sendiri itu. Jadi aku harus sekarang ini lagi mempersiapkan diri untuk kejadian seperti itu, jadi nggak mau membuat masalah, nggak akan mengambil masalah yang gimana. Kalau masalah ada ya udah hadepin, Mbak Put
kali ini tuh lagi nyiapin mental Iya, gimana ke betul. depannya. Betul. Ibu juga pernah di posisi SMA-nya Mbak Puput, ibu juga bisa ngerasain di masa kuliah itu, ibu bisa disclaimer dan kasih gambaran kalau sebenarnya apa yang dibilang Mbak Puput, kalau SMA masih diarahin, diingetin tugas, harus dikumpulin, kalau kuliah tuh nggak bisa Mbak Puput, jadi emang bener-bener nanti sejarah aja. Ibu mau kasih tahu lagi disclaimernya, nggak ada teman yang bimbing teman di kuliah. Jadi kamu punya tugas, sudah kamu harus selesaiin itu gimana cara kayak gitu. Jadi gue kasih gambaran biar Mbak Puput emang bener-bener nyiapin, oke aku kuliah berarti aku harus bisa ambil resikonya seperti apa. Kalau pesan-pesan sendiri Mbak Put gimana setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Lega sih, terus juga dikasih pemahaman, dikasih validasi yang emang pas banget gitu. Jadi aku ngerasa kayak oh gini ya, ternyata yang aku lakuin selama ini juga nggak salah ya, nggak bener, karena ada sisi baliknya gitu. Tapi setiap masalahnya itu pasti ada alasan kan, Iya. kenapa Mbak Put seperti itu. Padahal Mbak Put juga nggak bisa menentang karena udah ada embel-embel yang apa ya, omongan-omongan jelek yang langsung diforsir mentah-mentah gitu aja, yang membuat Mbak Put itu mungkin kehilangan apa ya, keberanian juga mau speak up, kayak nggak ada yang percaya aku. Apalagi orang umum juga seperti itu, jadi merasa bener-bener seterpuruk itu ya karena sendiri dan nggak bisa ngungkapin itu semua. Jadi Mbak Put stresnya itu karena itu, karena kayak aku mau cerita ke siapa, nggak ada yang percaya sama aku. Jadi rasanya ya udah, aku bisa berdiri juga di kakiku sendiri gitu. Pasti rasanya seperti itu saat itu kan ya. Tapi ibu lihat progresnya udah bagus banget, bisa berteman lagi, bisa apa ya, bangun organisasi lagi, tuh udah keren sih buat Mbak Puput. Semangat ibu, yakin Mbak Puput bisa hadapin situasi yang akan datang lagi di masa perkuliahan itu atau pekerjaan gitu ya Mbak Puput ya. Oke, terima kasih udah mau sharing sama ibu, mau cerita. Oke, Mbak Puput bisa lanjutin aktivitas selanjutnya. Terima kasih Mbak Puput.